Setelah itu kita nikah secara Islam. Oh, menikah lagi. Karena ustadznya bilang kamu ini belum secara agama kalian tuh belum menikah gitu. Iya. Video ini berisi tentang pengalaman Evi Carly setelah mualaf. Kisah mualafnya ini unik, berawal dari kepo tentang hijab dan mencari informasi Islam di Google. Kami sudah pernah membahasnya. Link ada di deskripsi atau klik saja di akhir video. Meskipun sudah mualaf, dalam 4 bulan pertama pernikahan, Evi tidak diperbolehkan untuk bercampur dengan suami dan menghadapi beberapa kesulitan. Saat itu sang suami belum masuk Islam. Setelah itu kita nikah secara Islam. Oh, menikah lagi. Karena ustadznya bilang kamu ini belum secara agama kalian tuh belum menikah gitu. Iya. Karena masih kayak masing-masing gitu, Iya. masih belum pasangan halal. Secara keyakinannya juga udah berbeda akhirnya, gitu kan. Akhirnya kita menikah secara Islam. Masya Allah, gitu. Alhamdulillah, Masya Allah. Tapi selama 4 bulan itu kan kamu tidak boleh bercampur sama suami. Dia ngajak gimana? Wah, saya tantang sih. Nggak boleh, lu bukan suami gue gitu. Oh gitu ya? Iya. Walaupun kita satu atap tapi lu bukan suami gue deh. Dia gitu, ya udah akhirnya berjalan waktu akhirnya dia terima sih. Tapi keren sih suami, karena dia sangat toleran, kemudian bijak dan tahu mentreatment bagaimana istri ketika punya pendapat sih ya. Maksudnya tidak keras-keras banget, maksudnya kalau abai-abai juga enggak gitu kan. Bucin ya, alhamdulillah ya. Luar biasa. Jadi suami, adik yang barengan, terus kakak-kakak juga akhirnya mualaf juga. Akhirnya semua. Kakak-kakak mualafnya kenapa? Oh, kalau misalnya kakak-kakak itu yang dari dia menikah. Oh, karena menikah. Oke. Karena menikah. Tapi ya aku nggak ada gambaran sama sekali Islam baik itu seperti apa sih. Kayak aku nggak pernah ngeliat ada yang sholat gitu. Jadi nggak sama sekali ke-trigger dalam hal-hal itu. Jadi malah aku di luar gitu, di luar. Maksudnya di luar lingkungan luar yang melihat orang berhijab terus sholat. Tapi sebelum aku melihat itu tuh aku kayak sebel aja gitu. Kenapa? Ya maksudnya Muslim lu berat banget, lu mesti puasa coy gitu. 30 hari gitu. Terus lu mesti misalnya mau pergi, bentar ya gue mau mampir dulu sholat apa segala macam. Itu kayak ribet gitu loh. Lu nonton nih misalnya pertengahan terus lu sholat kan ribet ya kan. Katolik kan ada puasa juga bukannya? Puasanya cuma sejujurnya ya, aku tuh bingung gimana puasanya sih. Oh, lebih ke aturannya berarti ya. Aturannya tuh nggak baku. Jadi misalnya kamu boleh makan sekali sehari kenyang gitu. Gitu. Jadi perbedaan-perbedaan itu akhirnya membuat aku kayak gue tuh mau sesuatu yang pasti gitu loh. Oke. Kalau misalnya lu puasa nih jam berapa, terus kapan aja. Yang kalau misalnya ibadah tuh ya struktur gitu loh. Jelas aturannya gitu ya, clear ya. Iya, jadi kalau misalnya kesini, misalnya udah azan ya se-Indonesia tuh sholat gitu kan. Iya. Dilansir dari kanal YouTube Rukun Indonesia, meskipun suami Evi sangat toleran dan bijak dalam menghadapinya, selama perjalanan ini, Evi juga merasakan perbedaan antara agama yang sebelumnya dan agama Islam, seperti sholat dan puasa, yang membuat suami Evi semakin kagum dan mulai menyukai agama Islam. Evi juga menghadapi tantangan dalam bergaul dengan teman-temannya yang masih mengikuti gaya hidup sebelumnya. Namun, Evi berusaha untuk tetap menjaga hubungan yang baik dan menerima perbedaan pendapat. Setelah masuk Islam, Evi juga menghadapi pengalaman baru di kantor, di mana perubahan dalam pakaian dia menjadi sorotan. Meskipun beberapa orang menolak Evi tetap berusaha menjelaskan tentang agama Islam. Makin kayak, wow, gue makin sayang nih sama agama gue sendiri gitu. Nah, lu kan ribet nih ngomongnya tadi kan waktu sebelum mualaf nih, sebelum login. Sholatnya banyak, kemudian puasanya 30 hari apalagi tuh? Berpakaian? Berpakaian sebenarnya iya sih. Karena dulu nggak suka aja kayak ngeliat lu keterbatasan lu kalau misalnya lu muslim. Karena lu kan fashionable tuh kan. Maksudnya jadi suka bebas. fashion gitu ya. Iya. Aku suka banget fashion. Jadi kalau misalnya ngeliat orang berhijab, ya lu nggak bisa pakai ini dong, lu nggak bisa pakai ini dong. Misalnya ke pantai lu nggak bisa bikinian dong gitu. Nah, pertanyaan gua nih, relate nih. Ketika lu masuk Islam, akhirnya kan dihadapkan dengan semua aturan itu. Gimana respon lu? Malah makin makin yakin gitu. Makin yakin dengan sama agama gua sendiri. Banyaknya ibadahnya itu? Karena semua ibadah yang Allah, maksudnya yang Allah kasih perintah ke kita, itu tuh baik lagi, maksudnya baik lagi untuk kita gitu loh. Jadi nggak, istilahnya ini orang semena-mena banget nih perintah kita suruh ini gitu. Tapi tuh baliknya itu, maksudnya di balik semua aturan dia tuh baik banget untuk kita gitu.
Maksudnya salah satu kayak secara saintis sholat ternyata bagus buat peredaran darah. Iya. Terus puasa ternyata bagus untuk kesehatan. Gitu loh. Jadi semuanya itu tuh berkaitan sama buat umatnya juga gitu. Sangat logis banget. Iya, nggak yang semena-mena nih si ini bikin aturan untuk ini gitu. Keren. Tuh. Satu keluarga nih login semua. Nah, circle lu kan tadi udah secara fashion juga sudah berbeda, secara mungkin keyakinan pasti circle lu kan circle yang sebelumnya. Itu gimana menanggapi lu? Apakah lu tiba-tiba menjadi bukan bagian dari mereka lagi? Prosesnya panjang gitu Kak. Kayak kurang lebih tuh setahun ya. Jadi kalau misalnya nongkrong gitu ya, mereka buka botol gitu. Buka botol gitu kan. Akhirnya buka botol. Terus gue nggak minum gitu kan. Gue udah nggak boleh minum gitu. Dikit aja. Tapi jujur ya, ini jujur. Maksudnya kayak susah untuk ngasih tahu ke mereka gitu. Untuk tanda kutip menghargai. Tapi kan menurut mereka kan itu ya gue cuma misalnya nawarin, kalau nggak mau ya udah. Tapi mereka kadang ya lalu udah di sini masih nggak mau minum sih gitu. Terus misalnya ya udah nih, kalau misalnya nggak mau minum ya lu makan aja apa jangan di sini, kata dia gitu. Terus misalnya ngobrol-ngobrol terus mereka kadang-kadang ya 20.000 pertama gitu. Terus bukan ceban ya. 20 ya. 20.000 pertama gitu. Terus gue bilang, gue juga nggak boleh cuy untuk beli tuh pun gue nggak boleh gitu kan. Masa sih pelit banget tuh? Bukan pelit, emang nggak boleh. Gue kecil gue beli Coca-Cola dia gue boleh deh gitu. Kayak gitu. Jadi kayak hal-hal kayak gitu. Terus misalnya kayak lingkungan ada juga yang maksudnya yang sesama jenis gitu kan. Oh ada. Lu ada teman seperti itu? Sahabat. Oke. Sahabat aku sendiri. Ya kan temenan ya, sosial ya. Oke. Yang buat aku akhirnya keluar dari circle itu sih kayak mungkin Allah juga kayak nunjukin gitu sih Kak. Kayak aku tuh awalnya masih mau mempertahankan gitu. Maksudnya jujur waktu itu aku takut kehilangan teman. Iya. Takut kehilangan teman, akhirnya ya udah aku main sama mereka juga. Terus lama-lama ini orang selalu ceritain hubungan dia sama pasangannya gitu kan. Maksudnya di satu sisi aku langsung mikir gini, tapi aku bingung gitu. Maksudnya kalau misalnya aku berpendapat aku mendukung gitu. Kayak misalnya dia lagi curhat, biasalah ya. Misalnya kayak ya pasangan curcol lah ya, gitu curcol. Terus di situ aku dilema sih, tapi lama-lama dia risih juga gitu, kayak lu kok jadi kayak gini, lo jadi kayak gini lu gak gitu. asik nih, Iya, benar-benar kayak gitu. Akhirnya kita clash. Ada satu momen yang dimana kayak akhirnya ya kita jauh gitu, karena aku berpendapat gue udah nggak bisa kayak gini lagi gitu. Terus misalnya temen aku lagi yang cerita, gue nggak punya pacar nih, gue mau cari pacar gitu, yang di swipe kanan ya gitu ya aplikasi itu, gue nggak bisa dapat gitu. Terus akhirnya aku bilang, kenapa lu nggak cari pasangan aja pas segala macam untuk menikah? Gue belum mau, gue mau happy gitu kan. Sedangkan menikah itu kan harus ada terikat satu orang nih, gue mau yang ABCD gitu kan gitu. Ya udah, terus akhirnya lama-lama di circle itu menurut aku udah kurang gitu. Maksudnya aku juga nggak bisa berkembang dalam iman aku. Terus akhirnya aku keluar, tapi keluarnya itu emang sejujurnya tidak baik gitu. Hubungan kita jadi tidak baik untuk sekarang gitu, karena jadi clash gitu. Jadi kayak ya kurang baik lah Kak ya, sesuatu yang berbeda pendapat kan akhirnya ada yang berpendapat A, B, akhirnya pasti ada yang nggak terima. Jadi akhirnya udah kita jalan masing-masing aja deh gitu. Evi juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap persepsi negatif terhadap Islam oleh banyak orang dan merasa bahwa umat muslim perlu menunjukkan sosok yang lebih baik. Akhirnya Evi mencari komunitas dan tempat belajar untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang yang tidak mengerti tentang agama Islam.